سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita melanjutkan bahasan kita. Bulan yang lalu sudah terakhir kita pembahasan tentang aplikasi tauhid, yaitu al-wala wal bara. Sebagaimana Rasulullah SAW mengingatkan kepada umatnya, qala Rasulullah SAW, man ahabba fillah, barang siapa yang mencintai karena Allah, wa abghada fillah, dan membenci karena Allah, wa wala fillah, dan memberikan wala, loyalitas, dukungan, kecintaan karena Allah, wa ada fillah, dan memusuhi karena Allah, fa innama tunalu wilayatullah bidzalik, maka sesungguhnya wilayatullah, kewalian Allah, kecintaan Allah itu baru bisa kita dapatkan ketika kita mengamalkan atau mengaplikasikan, yaitu al-wala wal bara. Maka Rasulullah SAW menegaskan, walam tajla'abun ta'amal iman wa in kasara salatu wassamu hatta yakuna kadzalik. Seorang hamba Allah itu tidak akan bisa merasakan lezatnya iman sekalipun dia banyak salatnya, banyak puasanya, hingga dia mengamalkan al-wala wal bara. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang menjadi pertanyaan kita, kenapa Amerika untuk menjauhkan aplikasi tauhid ini, yaitu al-wala wal bara, sampai dropping 750.000 US dollar diberikan pada Kejaksaan Agung, sehingga akhirnya Kejaksaan Agung langsung membredel kitab al-wala wal bara di seluruh wilayah Indonesia. Itu dari Amerika. Kemudian Australia, untuk mencegah tersosialisasinya aplikasi tauhid, yaitu al-wala wal bara, terutama di kalangan generasi muda Islam di Indonesia, Australia dropping dana kalau dirupiahkan 500 miliar untuk 9 provinsi termasuk Jawa Timur. Nah, jadi ketika saya diundang di Ponorogo, di Universitas Muhammadiyah Ponorogo, itu pengajian Ahad pagi, kursi undangannya itu kurang lebih 2.000. Nggih, Pak Suri. 2.000. Tapi begitu saya naik mimbar, itu masih ada yang di emperan-emperan kampus, duduk di emperan. Banyak juga yang duduk di dalam masjid. Itu kan di ruangan terbuka. Berarti ya sekitar 3.000-an yang hadir. Lebih dari. Itu pengajian Ahad pagi, ya, di Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Akhirnya coba saya tanya, kira-kira di Ponorogo masuk enggak program Australia yang 500 miliar? Sampun Ustaz, rebutan. Artinya apa? Orang-orang barat itu tidak ada istilah free lunch, makan siang gratis, tidak ada. Ada take and give. Kalau membantu pasti ada syarat. Jadi Amerika mensupport 750.000 US dollar, syaratnya Kejaksaan Agung harus membredel kitab al-wala wal bara seluruh Indonesia. Australia dropping 500 miliar rupiah kalau dirupiahkan. Itu syaratnya tidak boleh mengajarkan kitab al-wala wal bara untuk level SMP, SMA, untuk terutama madrasah sanawiyah, aliyah, tidak boleh. Padahal bapak ibu yang dimuliakan Allah, kalau bapak ibu punya kitab al-wala wal bara, itu isinya ayat hadis, ayat hadis, ayat hadis.
Tapi kenapa Amerika dan Australia begitu takutnya? Kenapa? Kitab Al-Wala' wal Bara' itu sudah dipraktekkan di Surabaya tanggal 10 November 1945. Setelah para ulama memunculkan risalah jihad, itu umat Islam di Surabaya itu yang dicari mati atau hidup? Mati syahid. Kurang lebih hampir 20.000 kaum muslimin yang mati syahid saat itu. Karena itu pengaruh kitab Al-Wala' wal Bara'. Karena yang ditakuti hanya Allah. Itu. Sehingga akhirnya penerbit-penerbit nasional di Jakarta akhirnya berangkat menuju Kejaksaan Agung. Sampai di Kejaksaan Agung, Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, langsung menyampaikan kami mendapatkan keputusan Mahkamah Agung bahwa ternyata Kejaksaan Agung tidak diperbolehkan lagi memberanjal kitab-kitab Islam. Apa jawaban dari Kejaksaan Agung? Ya, sebenarnya kami sudah tahu ada keputusan Mahkamah Agung tidak boleh memberanjal kitab-kitab Islam. Tapi ini ada pesanan, ada min amplopi bin fulus. Berapa tadi? 750.000 US dollar. Akhirnya apa yang terjadi? Penerbit-penerbit nasional tadi, asosiasi penerbit nasional yang levelnya level top itu, langsung kami semua penerbit ini mematuhi lembaga hukum yang tertinggi, yaitu Mahkamah Agung. Sehingga akhirnya kitab Al-Wala' wal Bara' dicetak ulang dengan edisi Lux, dan sampai hari ini sudah nyebar di seluruh Indonesia. Akhirnya itu. Jadi ternyata kesimpulan Bapak-bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ternyata golongan kafir ini tidak takut dengan jumlahnya umat Islam itu, tidak takut. Dengan kekuatan persenjataan kita, dengan kekuatan ekonomi kita, dengan apapun tidak salah. Tapi yang ditakutkan itu manakala Al-Wala' wal Bara' sudah menghunjam di dalam saksiyah pribadi-pribadi muslim. Itu. Karena loyalitasnya jelas, baroknya, penolakannya juga jelas. Dan itu sudah dipraktekkan sejak masa Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Siapa? Nabiullah Ibrahim alaihissalam telah mempraktekkan Al-Wala' wal Bara'. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, proyek besar umat Islam di akhir zaman kita sudah bahas bulan lalu, yaitu ayo kita berusaha, berupaya menjadikan saksiah kita pribadi-pribadi kita menjadi hamba-hamba Allah yang wahid, yang senantiasa mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan ini. Kenapa? Kalau kita ingin mendapatkan al-falah, kalau kita ingin mendapatkan ta'idul wa pertolongan dari Allah, kuncinya kita harus menjadi hamba Allah yang wahid, yang mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan. Baru al-falah, kemenangan itu diberikan oleh Allah. Karena kemenangan itu diberikan pada hamba-Nya yang amanu wa taqwa, kepada hamba Allah yang mukmin, bukan muslim, tapi mukmin. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itulah terakhir pembahasan kita pada bulan yang lalu. Sekarang proyek yang kedua umat di akhir zaman, yaitu yang skopnya nasional, gerakan dakwah wal jihad. Langsung persneling 3, nggak ada prolog, langsung persneling 3. Ya, gaspol. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Rasulullah SAW pasca berdirinya daulah Islamiyah di Madinah Al-Munawwarah, Rasulullah memberikan contoh ini, tidak ada yang lain. Dakwah wal jihad, titik, tidak ada yang lain. Ya. Ini
Ini yang dicontohkan oleh Rasul, dan ini yang sudah diaplikasikan oleh para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Dakwah wal jihad. Kalau waktu itu Rasul menghadapi dua negara superpower, Persia dan Romawi. Nah, kita sekarang menghadapi dua negara superpower, Amerika dan Cina. Itu. Setelah kita keluar dari mulut singa, kita masuk mulut buaya. Setelah kita dicengkram oleh Amerika, Amerika melemah, kita sekarang dicengkram oleh Cina. Itu. Oleh karena itu kita harus mutabba'ah, ittiba kepada Rasulullah SAW. Allah ingatkan dalam surah Al-Imran ayat 31 ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni. Allah perintahkan kepada kita untuk mutabba'ah, ittiba, mengikuti Rasulnya. Apa mengikuti Rasulnya? Wujudnya apa? Ihya sunnah. Menghidupkan sunnah Rasulullah, baik dalam kehidupan berpribadi, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, bahkan berinternasional. Karena Rasulullah SAW itu prototipe manusia yang ideal. Bahasa Al-Qur'annya uswatun hasanah. Kalau itu sudah kita aplikasikan dan hidup dan kehidupan ini, Allah akan memberikan reward, hadiah. Janji Allah pasti. Inna Allah la yukhliful mi'at. Allah nggak akan mengingkari janjinya. La tabdila li kalimatillah, tidak ada perubahan akan janji-janji Allah. Apa? Yuhibbukumullah. Allah akan mencintai kita. Tidak hanya itu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ketika beliau menafsirkan surah Al-Imran ayat 31 ini, kalau ada orang ngaku cinta kepada Allah tapi tidak mau ittiba kepada Rasulnya, berarti cintanya palsu. Ya. Kadzab. Baik. Bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, ayo dalam skop nasional, gerakan dakwah dan jihad yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah dan diaplikasikan oleh para sahabat-sahabatnya, kita contoh kembali untuk Indonesia ke depan. Kenapa? Kalau kita ringkas, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa yang diingatkan oleh Allah dalam surah Al-Maidah ayat 82 sudah terjadi, lebih khusus di Indonesia. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. La tajidanna asyadan nas 'adawatan lil ladzina amanu yahuda wal ladzina asyraku. Sungguh kalian akan menyaksikan orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap hamba Allah yang mukmin, kata Allah, al-Yahudi dan orang-orang musyrik. Bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, Allah sudah memperlihatkan sekarang bagaimana Yahudi, betapa kerasnya permusuhannya terhadap hamba Allah yang mukmin, yang sekarang diperlihatkan oleh Allah dalam skop global di Palestina. Hitler itu kan sudah zalim seperti itu. Ternyata masih ada yang lebih zalim daripada Hitler, Yahudi. Lebih sadis, lebih biadab. Seluruh dunia sekarang ini diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai Syekh Mustafa Al-Maraghi, yang tafsirnya tafsir Al-Maraghi, beliau sampai cari di dalam Al-Quranul Karim ayat-ayat yang mengungkap tentang karakter Yahudi. Masya Allah, beliau temukan hampir 1 juz dalam Al-Quran. Berarti ini sesuatu yang penting. Beliau pilah-pilah, akhirnya beliau tulis 76 karakter Yahudi. Itu kalau diringkas, karakter Yahudi itu senantiasa melakukan fasad, kerusakan di muka bumi. Bayangkan, tidak tanggung-tanggung. Untuk bina orang-orang Bani Israel itu Allah ngutus 12 nabi. Kira-kira kelar enggak? Enggak kelar. Wangel tuturannya. Apa bahasa Jawanya? Pengku. Dua, Nabi Isa alaihissalam
ngajak anibudullah, sembah Allah, nggak mau. Yang disembah malah sapi betina, diabadikan dalam Al-Quran Al-Baqarah. Sampai dulu ada Nabi Zakaria alaihissalam, ya, dulu sebelum Nabi Musa alaihissalam, itu tidak ada dibunuh, Pak. Dimutilasi. Ini belum karakter yang biadab. Nabi tidak hanya dibunuh, dimutilasi. Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Musa juga begitu, diajak nggak mau. Nabi Isa alaihissalam diutus lagi, ya kan, mau dibunuh. Sehingga akhirnya yang disalib itu diserupakan oleh Allah, diserupakan, itu muridnya, ya, namanya Yudas Iskariot. Itu bukan Isa, tapi orang-orang Kristiani menyebut itu Isa. Allah merafak, diangkat oleh Allah, diselamatkan oleh Allah. Sampai hari ini di langit, di posisi Nabi Isa alaihissalam di langit kedua. Yang nanti Rasul mengabarkan tanda-tanda yaumul qiyamah kubra. Rasulullah mengabarkan nanti Nabi Isa alaihissalam akan diturunkan bersama malaikat 10 waktunya sebelum subuh. Di mana? Di Menara Putih Masjid Al-Umawi, itu sebelah timur kota Damaskus, Suriah. Nah, itu waktunya sebelum subuh. Tapi begitu Nabi Isa alaihissalam diminta untuk menjadi imam salat subuh berjamaah, beliau menyerahkan kepada Khalifatullah Al-Mahdi, Imam Mahdi. Nah, Khalifatullah Al-Mahdi, Imam Mahdi, nanti beliau dibaiat di depan Ka'bah. Dan kitab Sahih Muslim bab Al-Fitan wa Salatus Sa'ah, Rasulullah SAW mengabarkan dari Imam Mahdi itu nanti dibaiat persis antara Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim di tengah-tengah. Nah, siapa yang mengawal Imam Mahdi menuju Elia, Baitul Maqdis? Rasulullah mengabarkan mereka itulah ashabul rayatus sud, pasukan pembawa pandi-pandi hitam. Mereka itulah yang beberapa waktu yang lalu sudah datang ke Indonesia dan diterima oleh Wakil Presiden Pak Yusuf Kala. Siapa mereka? Itulah orang-orang Afghanistan yang sering disebut dengan mujahidin Taliban. Orangnya gede-gede. Jadi ketika datang ke Indonesia di foto itu Pak Yusuf Kala Saud dulu. Pak Yusuf Kala orangnya gede-gede. Coba hampir 20 tahun menghadap setelah menghancurkan Uni Soviet, ya kan? Itu 20 tahun menghancurkan Amerika dan hampir 40 negara sekutunya hancur. Padahal senjatanya mujahidin Taliban itu kan jadul zaman dulu, ya kan? Tapi mujahidin Afghanistan, mujahidin Taliban itu yakin bahwa nasru illa min indillahil azizil hakim. Kemenangan itu datangnya dari Allah, bukan dari KPU. Datangnya dari Allah. Nah, itu. Jadi data itu yang diyakini oleh orang-orang mujahidin Taliban, gitu. Sehingga akhirnya hampir 20 tahun Amerika angkat tangan. Nah, sekarang banyak para analis ya dunia, itu orang-orang kafir loh Pak, mengambil kesimpulan sekarang ada 3 kekuatan dunia. Yang pertama, mujahidin Taliban dimasukkan ranking pertama. Yang kedua, artinya ini kekuatan dunia, mujahidin Taliban. Makanya dalam waktu relatif singkat Afghanistan ini habis ini akan ekspor gandum terbesar tingkat dunia, luar biasa, ya kan? Padahal sana kan tandus, ya kan? Tapi masya Allah, jadi move on-nya itu, bangkitnya itu cepat sekali. Ya. Bahkan sampai yang namanya orang berangkat haji, ya kan masih ada kembalian, ya. Itu semuanya diserahkan. Jadi susuknya itu dikembalikan kepada rakyatnya.
Beda kalau di Indonesia, nggak sosok, nggak sosok, justru suruh nambah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian yang kedua, kekuatan dunia yang kedua, pasukan salib Eropa. Yang ketiga, yaitu negara-negara Kristiani yang berkolaborasi dengan Zionisme internasional. Itu tiga kekuatan dunia. Ini para analis dunia. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kembali ke Yahudi. Yahudi ini memang jumlahnya 1%, tapi mengendalikan dunia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Bapak, ibu kalau lihat mata uang $1, itu di baliknya ada simbol mata satu. Kemudian piramid, ada piramidnya. Kemudian di bawahnya itu tertulis Novus Ordo Scholasticum. Itu kalau di bahasa Inggris kan New World Order, tatanan dunia baru. Kalau menurut agama kita, sistem Dajjal. Gitu. Dajjal asli, Rasulullah mengabarkan dalam kitab Sahih Muslim akan muncul di Asbahan. Nah, kalau kita buka Google Map, itu kota Isfahan, Iran. Rasulullah mengabarkan nanti Dajjal Allah munculkan di kota Isfahan, Iran. Itu mereka di belakang Al-Masih Dajjal itu ada 70.000 orang-orang Yahudi. Mereka pakai atoyalisah, jubah kebanggaan. Nah, kira-kira tanda-tandanya sudah nampak tidak di Iran sekarang? Sudah. Duta Besar Amerika untuk Iran nulis buku judulnya Mission to Iran. Jadi sekarang di kota Isfahan, Iran ada kurang lebih 80.000 orang-orang Yahudi. Tanda-tanda itu sudah mulai nampak. Dajjal aslinya belum muncul, tapi sistemnya sudah muncul sampai ke Jawa Timur, seluruh Indonesia sampai ke sini. Sistemnya menyeluruh, sudah mengglobal. Ya. Apa sistem yang nyolok sekali? Ada one world yang sekarang jadi rame, one world religion, satu agama dunia, satu agama dunia. Indonesia sami'na wa ata'na, tidak hanya taat tanpa pakai ain, taat. Indonesia one world religion, satu agama dunia. Siapa yang menciptakan satu agama dunia itu? Dr. Abraham Geiger, tokoh Yahudi yang cukup militan di Israel. Diadopsi oleh Profesor John Hick, tokoh intelektual Amerika, masuk ke Indonesia, disosialisasikan oleh 4 tokoh. Nggak usah saya sebutkan namanya karena sudah meninggal. Tinggal satu yang belum, Dr. Johan Effendi yang masih hidup, tapi dia sekarang aktivisnya Islam Ahmadiyah, Mirza Ghulam Ahmad. Nah itu yang 3 ini sampai disebut Bapak Pluralisme Agama. Nggak usah saya sebut namanya karena sudah meninggal. Ya kan, adabnya kalau sudah meninggal itu yang tidak boleh ya, yang baik-baik saja. Nah itu. Jadi ternyata dimasukkan ke Indonesia sejak tahun 1970. Bagaimana strateginya? Umat Islam di Indonesia ditarik pada kesatuan sosial, sehingga akhirnya muncullah pertemuan-pertemuan lintas agama. Baik, baik. Banyak tokoh-tokoh Islam ini al-khair, kebaikan, sehingga muncul forum kerukunan umat beragama. Ternyata tidak berhenti sampai di situ. Umat Islam ditarik lagi pada kesatuan ritual, sehingga akhirnya di seluruh Indonesia, kota-kota besar seluruh Indonesia termasuk Surabaya, Sidoarjo, semuanya diadakanlah doa bersama antar umat. Sudah terjadi? Sudah. Tujuannya apa? Untuk menghapus akidah konsep toleransi yang sudah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Lakum dinukum, hapus sudah. Itulah strateginya. Harus one world religion. Dan sekarang yang mensosialisasikan tidak tanggung-tanggung, Menteri Agama. Ya kan? Tidak hanya pluralisme agama, agama ini one world ini satu agama dunia itu tidak hanya salamnya juga salam pluralisme agama. Akhirnya ada istimewa ulama, haram hukumnya
Menteri Agama tidak haram. Nah, akhirnya kita disuruh milih ulama atau milih Menteri Agama. Itu. Karena Pak ulama meyakini itu masuk nawaqidul Islam, batal. Bisa membatalkan syahadat kita, bisa menggugurkan iman kita. Itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Balik lagi ke sini. Dan ada one-word yang lain. Nah, kami adalah 1% penguasa yang mengontrol dunia Anda, presiden Anda, media informasi Anda. Itulah yang disebut elit global. Jadi dulu elit global itu Rothschild dan Rockefeller. Dua ini mati sudah. Yang meneruskan sekarang George Soros dan Harry Kissinger. Ini yang sekarang mengendalikan. Dia elit global. Dia katakan, kami menguasai perbankan dunia, keuangan dunia, kami. Sampai George Soros disebut oleh Dr. Mahathir Mohamad ketika Mahathir Mohamad mengumpulkan seluruh dunia Islam di Kuala Lumpur. Dr. Mahathir Mohamad menegaskan, katakan George Soros ini penjahat. Akhirnya wartawan tanya kepada George Soros, Anda dikatakan Mahathir itu penjahat karena Anda bisa merusak keuangan di Asia, di kawasan Asia Tenggara, Asia termasuk Indonesia. Anda yang merusak. Apakah Anda punya agama? No. Apakah Anda ateis? Berarti Anda ateis? Yes. Jawabannya, ini tokoh Yahudi militan. Seluruh keuangan dunia di bawah kendali dia. Resource, sumber daya alam seluruh dunia, oil, minyak, seluruh dunia, siapa yang menguasai? Yahudi. Gold, emas, seluruh dunia, siapa yang menguasai? Yahudi. Diamond, berlian, seluruh dunia, Yahudi. Apa itu di Indonesia? Semua seluruh sumber daya alam seluruh Indonesia yang menguasai Yahudi. Contoh emas, oil, seluruh minyak yang ada di Indonesia Yahudi. Exxon Mobil, sampai kota kecil Bojonegoro, di sana ada blok cepu, siapa yang menguasai? Exxon Mobil, Yahudi, Amerika. Emas, Freeport, itu tiap hari bertonton emas ditransfer ke Amerika. Kan? Ternyata ada tambang emas yang lebih besar dari Freeport. Mana? Halmahera. Itu oleh Luhut dijual ke Cina. Yahudi, Cina. Itu tiap hari bertonton emas dikirim ke Cina. Sehingga akhirnya sebuah majalah internasional mengumumkan negara-negara yang mempunyai simpanan emas terbesar. Ranking pertama Amerika, ranking kedua Cina. Padahal itu emasnya dari Indonesia. Sampai sak perumahan Pondok Mutiara nggak dapat. Orang lewat. Padahal itu kan milik Indonesia. Padahal konstitusinya itu kan pasal 33, semua sumber daya alam Indonesia itu harus dikuasai negara dan digunakan semakmur sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kenyataannya itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, jangankan Freeport, Halmahera. Nah, saya sering diundang khutbah itu di Bontang, LNG Bontang. Qadarullah saya dipertemukan oleh petingginya LNG Bontang. Akhirnya saya tanya, Pak, saya dapat info dari mantan ketua KPK Pak Abraham Samad. Itu katanya dari Bontang itu rutin masuk ke negara itu 2.500 triliun. Itu duitnya kemana, Pak? Ya saya nggak tahu. Bapak aja nggak tahu, apalagi saya. Ya kan? Dia aja nggak tahu. Itu 2.500 triliun. Kata Pak Abraham Samad, sekarang sampai hari ini hutang Indonesia itu 8.250 triliun. Bahkan diprediksi sampai berakhirnya Pak Jokowi itu hampir 10.000 triliun hutang Indonesia, ya kan?
Nah itu berarti bayi yang lahir di Pondok Mutiara ini nanti begitu lahir langsung dikenai hutang pada negara 50 juta rupiah. Bayi langsung kena hutang. Sing hutang siapa Pak? Pak Jokowi yang sing bayar hutang? Nah ini. Jadi akhirnya saya tanya, itu kata Pak Abraham Samad, walaupun nanti hutang Indonesia 10.000 itu cukup dari Bontang saja, selesai. Nah setelah lunas dari Bontang, ya kan, itu kata Pak Abraham Samad, ya kalau nanti presidennya dari Masjid Al-Ihsan, itu kata Pak Abraham Samad, tiap bulan setiap kakak akan disubsidi dari Bontang saja 20 juta rupiah, duduk manis tanpa kerja. Tapi kalau presidennya dari Masjid Al-Ihsan, nah itu sudah dihitung sama Pak Abraham Samad, mantan ketua KPK. Dan saya tanyakan pada beliau, benar Ustaz, itu Bontang saja, nggak usah Newmont yang ada di NTB, nggak usah yang Freeport, nggak usah ini saja, Bontang saja itu makmur. Qatar dengan Qatar itu kan negara gila. Kenapa kok saya katakan negara gila? Sekolah gratis, ya kan? Orang nganggur digaji, orang mau nikah dibiayai negara, rumahnya dibiayai negara. Itu kan negara gila Qatar. Tapi kalau dibandingkan sumber daya alamnya dengan Indonesia, lebih besar Indonesia Pak. Tapi kenapa Indonesia nggak seperti? Berarti pengkhianat bangsanya lebih banyak daripada penyelamat bangsa. Jasanya palsu. Nah itu jadi seperti itu. Resource sumber daya alam semua dikuasai Yahudi. Organisasi seluruhnya dikuasai Yahudi. Kata dia, kamilah yang memiliki sistem perbankan dunia. Kami adalah tatanan New Order, tatanan dunia baru berencana memperbudak seluruh populasi manusia. Kami akan membunuh 90% populasi dengan cara legal. Lewat apa? Perang. Berarti perang itu diciptakan untuk depopulasi, pengurangan jumlah lewat virus. Sudah terjadi? Sudah. Virus AIDS, antraks, SARS, ya kan? Flu burung, COVID. Tanggal 27 Mei kemarin sebenarnya mau ada virus yang lebih mematikan daripada virus COVID, tapi gagal. Karena pabriknya di Amerika Allah turunkan badai tornado, hancur Pak, milik Bill Gates. Gak situ. Berarti Allah masih cinta umat Islam Sidoarjo. Allah masih senang. Gak jadi tanggal 27 Mei. Padahal Menteri Kesehatan sudah tanda tangan. Artinya negara legal membunuh rakyatnya sendiri lewat virus ini. Wa makar wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, tapi Allah balas makar mereka, dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Kemudian apa lagi? Vaksin. Ini vaksin. Makanya akhirnya pakar virus di Indonesia, Profesor Dr. Siti Badila Supari, kita undang ke Malang. Saya tanya kepada beliau, Bu, Ibu itu pakar virus yang ditakuti oleh negara-negara adidaya. Bahkan Ibu dijebloskan penjara itu karena negara Amerika tanpa prosedur hukum. Nah, kalau umpama Bu, apa kira-kira statement Ibu? Jangan mau divaksin karena itu penyakit. Gitu. Nah, ini saya tanya, Bu, kalau sudah kadung umat Islam divaksin, bagaimana solusinya? Minum madu, minum habatus sauda, minum minyak zaitun, bekam syar'i. Jadi akhirnya saya praktekkan Pak. Saya biasanya minum madu 2 sendok, habatus sauda 1/3 sendok, kemudian minyak zaitun 2 sendok, kemudian bekam. Itu insya Allah itu bisa penetral, bisa netral, menetralkan
vaksin yang sudah disuntikkan buat kita. Bahkan nanti ke depan, bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, kita nanti dipaksa. Kalau tidak vaksin, penjara 1, denda 500 juta. Sudah ada undang-undangnya. Demi Masjid Al-Ihsan. Sudah ada aturan. Kalau kita tidak mau divaksin, penjara 1 tahun atau denda 500 juta. Ya Allah, tantangan kita berat ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Jadi hakikatnya seluruh dunia ini sudah dikendalikan oleh Yahudi. Seluruh dunia sudah dikuasai, dikendalikan oleh Yahudi. Tinggal satu yang belum. Ini. Makanya Bapak, ini sebuah lembaga paling tua, organisasi paling tua saat dunia, namanya Freemasonry, Zionis Yahudi. Dia simbolnya jangka dan mistar. Di sini tertulis G. Ini kalau ada global bola bumi itu. Nah, ini kita paskan 33 derajat lintang utara dan mistarnya 33 derajat bujur timur. Itu kalau kita taruh di global itu, G itu adalah Palestina. Simbol. Jadi Yahudi ini untuk menaklukkan seluruh dunia Islam cukup Palestina. Makanya Yahudi besar itu Amerika, Yahudi kecil itu Israel. Untuk apa? Untuk mengendalikan seluruh dunia Islam, termasuk Surabaya, Sidoarjo. Pusatnya di Palestina. Mereka tahu, ayatnya mereka tahu, Alladzi barakna Allah. Ini negeri yang diberkahi oleh Allah. Mereka paham untuk melemahkan, mengendalikan dunia Islam cukup Palestina. Makanya bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, visi misi mereka ingin mengendalikan seluruh dunia ini di bawah kontrol dan otoritasnya. Ini visi misi gila orang-orang Yahudi. Jumlahnya cuma 1%. Di Indonesia ini didata oleh pemerintah, orang-orang Yahudi di Indonesia itu kurang lebih sekitar 5.000-an. Rata-rata Yahudi keturunan Belanda dan Yahudi keturunan Irak. Nah, Yahudi masuk ke Indonesia dengan Yahudi masuk ke Palestina lebih dulu mana? Ya. Lebih dulu Indonesia. Yahudi masuk ke Indonesia tahun 1602, bonceng VOC. Yahudi masuk Palestina itu tahun 1920 Masehi, pasca deklarasi, pasca perjanjian Sykes-Picot antara Inggris dan Prancis, dan puncaknya deklarasi Balfour 1920, penjajah Inggris memasukkan Yahudi ke Palestina. Mulai 1920 sampai 1939 jumlahnya 335 orang. Nah, 335 orang Yahudi dimasukkan ke Palestina, sekarang jadi penjajah apa jadi imigran? Penjajah. Hanya 335 orang bisa jadi penjajah. Nah, sekarang di Indonesia Yahudi itu, kata Mahathir Muhammad, ideologi Yahudi itu bermata seperti tombak bermata kembar. Kata Mahathir Muhammad, the Jews rule this world by proxy. Jadi Yahudi itu untuk menguasai dunia lewat proxy. Jadi tangan kanannya Yahudi itu kapitalisme Amerika yang sekarang dipimpin Joe Biden. Tangan kirinya Yahudi itu komunis Cina yang sekarang dipimpin Xi Jinping. Ini siapa yang di atasnya? Itu George Soros dan Henry Kissinger. Itu bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Makanya ada 2 jenderal angkatan darat di Indonesia yang membongkar tentang pergerakan Harakatus Suhyun di Indonesia, gerakan Zionis Yahudi di Indonesia. Yang pertama, Kepala Bakin,
Badan Koordinasi Intelijen Republik Indonesia, yaitu Bapak Bintang 3 ini, Letnan Jenderal Z. Al-Maulani. Dia katakan, bagaimana sampai beliau tulis buku Zionisme, Gerakan Menaklukkan Dunia. Kita skors dulu adzan Isya. Bapak, Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi menurut Kabakin, Kepala Badan Koordinasi Intelijen Republik Indonesia, jadi strategi pertama Yahudi besar, dalam arti Amerika, menjadikan Israel, Yahudi kecil itu diperkuat militernya dan semua pokok semua komponennya diperkuat. Yang kedua, tujuannya apa? Untuk memecah belah seluruh dunia Islam, terutama di kawasan Timur Tengah. Selama ada Yahudi di Timur Tengah, dunia Islam tidak akan bisa solid. Itu kuncinya. Bapak, Ibu yang dimuliakan Allah. Bahkan di kawasan Asia Tenggara, Yahudi punya satelit, yaitu Singapura. Ya kan? Jadi kalau di Timur Tengah, Israel, Asia Tenggara, Singapura. Itu satelitnya Yahudi wilayah Asia Tenggara. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bagaimana Indonesia? Ini diungkap oleh Jenderal Sumitro dalam bukunya Dari Pangdam Mulawarman hingga Pangkok Kamtip. Jadi ternyata Yahudi menembus Indonesia sejak tahun 1602 itu lewat Polisos Butahankam. Semua lini dimasuki, baik militer, intelijen, pers, ekonomi, sosial, pendidikan, pemikiran, politik, dan semuanya, budaya, semuanya. Ya kan? Bahkan Bapak, kalau kita kembalikan pada nas, apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sudah terjadi. Kalau Rasulullah SAW, la tattabi'anna sunnana man kana qablakum sibran bi sibrin wa tira'an bi tira'in hatta law tukhrajuha dabbin tabi'tumuhum qala ya Rasulullah al-yahud wa nasara qala faman. Sungguh kata Rasulullah, kalian akan mengikuti jejak-jejak orang-orang sebelum kalian, setahap demi setahap, sejengkal demi sejengkal, hatta law tukhrajuha dabbin, sampai orang lain masuk lubang biawak. Jadi dabbin itu kalau di Timur Tengah itu seperti binatang biawak, jadi punya lubang di pasir itu. Jadi sampai Rasulullah memberikan bahasa kinayah, kiasan, sampai orang lain masuk lubang biawak kamu ngikut. Artinya apa? Hadis ini bukan justifikasi, bukan pembenaran, ini warning. Makanya ketika sahabat tanya, "Qul ya Rasulullah al-yahud wan nasara?" Apa yang kau maksudkan ini budaya, perilaku orang Yahudi dan Nasrani? Apa jawaban Rasulullah? Qala faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Makanya Rasulullah memberikan penegasan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa niru-niru satu kaum, maka dia termasuk kaum itu sendiri. Jadi tasabbuh bil kufar itu dilarang secara global dalam agama kita. Niru-niru adat istiadat kebudayaan orang kafir dilarang oleh agama kita. Tapi kenyataannya di Indonesia, begitu kita potret kondisi umat Islam di Indonesia, tidak hanya niru, tapi sudah sampai taraf ittiba'ul kufar, mengikuti orang kafir. Nyata. Ini sudah parah, sudah. Jadi apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sudah menjadi fakta empiris, nyata di lapangan. Dan ini diungkap oleh Jenderal Sumitro. Bahkan kata Jenderal Sumitro, kantor dagang Israel yang ada di Jakarta itu kamuflase. Ternyata pusat pangkalan operasi intelijen Mossad yang semua dikendalikan dari Singapura. Siapa? Immanuel Sahab. Jadi kantor dagang Israel yang ada di Jakarta itu tempat pangkalan operasi intelijen Mossad. Tempat apa? Makanya pendirinya Zionis Yahudi kan Theodor Herzl. Theodor Herzl sudah katakan, kalau Yahudi ingin menguasai dunia, 3 kuasai. Kuasai media informasi, kuasai lobby, public relation. Ini senjata abad modern. 3-tiganya sudah dikuasai oleh Yahudi. Tingkat dunia. Loh, kenapa kok dia ini jumlahnya 1% kok sudah menguasai seluruh dunia? Ya, Allah kabarkan dalam surah Al-Isra ayat 1-6. Allah sendiri yang ngasih kabar.
seluruh dunia itu dikuasai Yahudi. Allah sendiri yang ngasih kabar. Tapi Allah ingatkan ada masanya. Jadi ada masanya the end of Zionism Empire. Ada masanya hancurnya, tamatnya Imperium Zionis Yahudi. Itu Allah tegaskan dalam surah Al-Isra ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idza ja'al akhir, apabila datang hukuman Allah yang terakhir bagi bangsa Yahudi. Kalangan mufassir, ahli tafsir menafsirkan saat itu Allah akan munculkan at-Taifah al-Mansurah. Jadi ahli tauhid di akhir zaman itu at-Taifah al-Mansurah. Di mana Allah munculkan? Rasul mengabarkan kalau Rasulullah SAW di Baitul Maqdis wa akna di Baitul Maqdis. Ini hadis sahih rawahu Ahmad. Jadi ahli tauhid di akhir zaman Allah akan munculkan di Baitul Maqdis Palestina. Makanya kenapa Rasulullah memberi wasiat kalau Rasulullah SAW wa innal iman idza waqatil fitan bisyam. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Barometer iman kita ketika fitnah akhir zaman luas seluruh dunia, barometer iman kita Palestina. Jelas sudah Pak? Ini wasiat dari Rasulullah. Sehingga ketika kita melihat umat Islam Palestina, jangan dilihat dengan kacamata manusia. Kalau kita melihat Palestina dengan kacamata manusia, sedih Pak kita, sesak dada kita, miris, sumpah. Sampai hari ini hampir 45.000 yang mati syahid. Tapi Allah mengingatkan, jangan sekali-kali kamu ngomong orang yang mati syahid itu mati. Enggak, kata Allah. Orang yang mati syahid itu tetap hidup, kata Allah. Aku sendiri yang memberikan rezekinya. Itu. Oleh karena itu jangan lihat dengan kacamata manusia. Yang luka-luka berapa? Hampir 86.000 yang luka-luka. Kehancuran infrastruktur itu sudah parah. Tapi Allah dan Rasulnya memberikan arahan kepada kita. Apa? Lihat Palestina dengan kacamata iman. Jadi hakikatnya umat Palestina itu sekarang sedang donor darah. Untuk siapa? Untuk umat Islam seluruh dunia yang sedang kehabisan darah. Kenapa itu bisa terjadi? Karena seluruh dunia Islam termasuk kita di Indonesia terjangkit penyakit al-wahm, hubbud dunia wa karahiyatul maut. Terlalu cinta dunia dan takut mati, takut resiko perjuangan. Makanya ketika Rasulullah memberikan warning, kalau Rasulullah SAW yusiku antada alaikum umamu min kulli ufukin. Hampir-hampir umat-umat kafir itu saling ngajak, menyeru, ngajak-ngajak untuk menyerang kalian min kulli ufukin. Dari segelap arah, dari segelap penjuru. Kama tada al-akalatu ala qasatiha. Kalian seperti makanan di atas nampan yang jadi rebutan orang-orang yang lapar. Sahabat tanya, "Qulna ya Rasulullah, ankillatin bina nahnu yauma idzin." Apakah posisi kami minoritas, jumlah kami sedikit? La, kata Rasulullah, tidak. Bala antum yauma idzin katsir. Kalian mayoritas, jumlahmu banyak. Walakinnakum kutsa'un ka kutsaitan. Tapi kualitas itu seperti buih untuk. Jadi maknanya hadis ini bukan justifikasi, bukan pembenaran. Ini warning, peringatan, jangan sampai umat Islam berkualitas seperti buih. Kalau umat Islam kualitasnya seperti buih, kualitas buih itu kan tidak punya prinsip, tidak punya jati diri, mudah diombang-ambingkan oleh musuh-musuhnya. Nah, kalau sudah umat Islam kualitasnya seperti buih, Rasulullah memberikan warning, peringatan yang cukup keras. Wa yantazi'annallaha min suduri aduwakum al-mahabbata minkum. Sungguh Allah akan mencabut rasa takut dari hati orang-orang kafir. Dan Allah campakkan al-wahan di dalam hati-hati kalian. Ya Rasulullah, wa mal wahan? Apa yang dimaksud al-wahan? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. 270 juta rakyat Indonesia ini hanya dikendalikan 9 orang yang sering disebut oligarki. Orang awam, apa itu Ustaz? Oli kok ditambahi garki? Orang awam nggak ngerti, Pak.
Jadi sampaikan terus terang aja, Indonesia dikuasai Cina. Mayoritas Muslim se-Indonesia ini dikuasai Cina. 9 orang ini menguasai 80% tanah Indonesia. Pribumi dikasih 20%. Apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sudah terjadi. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, Rasulullah memberikan tidak hanya memberikan warning, tapi Rasulullah sekaligus memberikan solusi syar'i. Apa? Kalau Rasulullah SAW, idza tabayatum bil aina, jika kalian bermuamalah dengan cara-cara al-aina. Al-aina itu salah satu sistem ribawi. Wa aqatum adnabal baqar wa raditum bijara'i. Ini bahasa kinayah. Kalian pegang ekor-ekor sapi, kalian ridha dengan bercocok tanam. Ya. Idza tabayatum bil aina wa aqatum adnabal baqar wa raditum bijara'i wa taraktumul jihad fisabilillah. Kalian tinggalkan jihad fisabilillah. Sallallahu billah. Allah turunkan kehinaan. La yanju syai'a, sedikit pun Allah tidak akan mencabut dari kehinaan itu hatta tarji' ila dinikum, hingga kalian kembali kepada agama kalian. Itu ulama-ulama, sebagian ulama hadis menafsirkan hingga bangkitnya semangat jihad umat Islam, baru Allah cabut dari kehinaan itu. Berarti dakwah wal jihad, baru Allah akan cabut kehinaan yang menimpa mayoritas umat Islam di Indonesia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Jadi ternyata kalau kita simpulkan, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, dulu kita dicengkeram Amerika, sehingga akhirnya kita dipaksa pakai sistem demokrasi liberal, HAM, liberalisme, sekulerisme separuh. Habis itu kita sekarang dicengkeram Cina, kita dipaksa untuk menjadi negara sekuler yang kafah oleh Cina ini. Dan nanti setelah Indonesia berhasil menjadi negara sekuler, itu entry point, pintu masuknya kebangkitan komunis. Pluralisme agama disebarkan untuk menghancurkan akidah umat Islam. Caranya halus, Pak. Investasi. Dulu Amerika privatisasi, Cina beda bahasa. Investasi ngutangi. Ini namanya perang asimetris, perang militer, tapi daya rusaknya lebih parah daripada perang militer. Investasi, berapa Cina memberikan hutang di Indonesia, bantuan hutang tahap pertama 647 triliun. Akhirnya Wakil Perdana Menteri Cina Liu Yangdong hari Rabu 27 Mei 2015 setelah menghadap Pak Mukidi, habis itu meluncur menuju auditorium FISIP Universitas Indonesia. Beliau pidato, konsekuensi Indonesia mendapatkan bantuan hutang tahap pertama dari Cina 647 triliun. Indonesia wajib menjadi negara sekuler. Itu termaktub dalam sebuah nota diplomatik dengan kode referensi Beijing 1448. Isinya apa? Cina akan melakukan akselerasi percepatan menjadikan Indonesia menjadi sebuah negara sekuler. Nah, bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, tapi ternyata untuk mengarah ke sana, sekarang kita dihadapkan oleh kekuatan dunia yang langsung di bawah kendali Zionisme internasional. Itu baru kita ketemukan dalam dua buah buku ini. Satu buku berbahasa Rusia sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, judulnya Protocol of Zion, Blueprint Zionis untuk menguasai dunia. Ini berbahasa Rusia, sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kemudian ini penulisnya Rep Epperson tentang New World Order dengan Invisible Hand, bagaimana Zionis mengendalikan di balik konspirasi dunia semuanya Yahudi.
9 strategi digerakkan untuk menghancurkan dua negara, Indonesia dan Pakistan. Dua negara, Indonesia dan Pakistan. Nah, bagaimana strategi pertama? Ini dikendalikan Zionis, didukung negara-negara Barat dan lembaga-lembaga misionaris dunia. Pertama, kemiskinan. Sudah terjadi di Indonesia? Sudah. Ditulis oleh Profesor John Perkin dalam bukunya An Economic Hitman. Indonesia, negara yang berhasil melaksanakan proyek memiskinkan rakyatnya. Sehingga akhirnya data riset dari Universitas Indonesia, sekarang angka kemiskinan di Indonesia sudah meningkat 52%. Sangat berbahaya. Jadi kemiskinan itu diciptakan. Sehingga sekarang baru tahu orang miskin tidak boleh sakit, orang miskin tidak boleh kuliah. Baru tahu? Baru tahu. Pada programnya sudah. Penguasaan sumber daya alam sudah saya sampaikan tadi. Penguasaan aset-aset ekonomi sudah 80% kekuatan ekonomi Indonesia sudah dikuasai. Penguasaan aset informasi sudah, zamannya Bude. Satelit Palapa dijual ke perusahaan Yahudi, Sintech Yahudi yang pusatnya di Singapura. Wah, akhirnya Pak Mukidi janji, nanti kalau saya jadi presiden, setelah masuk gorong-gorong, nanti saya kembalikan, saya beli lagi satelit Palapa B2. Sudah? Red. Penguasaan sistem politik dan hukum sudah. Semua parlemen itu sampai akhirnya dibongkar sendiri oleh orang-orang yang ya istilahnya yang nggak kuat nahan gitu ya, nggak kuat nahan gitu. Jadi bapak ibu sampai rektor UGM Profesor Sofyan, siapa itu yang mantan rektor UGM, Profesor Sofyan Effendi, ya kan, Sofyan Effendi, di depan tokoh-tokoh nasional termasuk di depannya ada Pak Tri Sutrisno, ya kan, mantan wakil presiden, ya, dia katakan, jadi undang-undang Pancasila dan undang-undang dasar 45 itu diamandemen tahun 2002 itu, Pak, itu berkarung-karung men amplop pipin fulus itu nyebar. Jadi ini anggota DPR ini fulus semua. Karungan, berkarung-karung. Sehingga semua sistem politik dan hukum dipelihara. Akhirnya Undang-Undang Dasar 45 hapus, diganti Undang-Undang Dasar 2002. Sudah tidak ada lagi. Sehingga akhirnya pintu masuk kapitalisme Amerika, pintu masuk komunis Cina. Sehingga sekarang dengan Undang-Undang Dasar amandemen 2002, Amerika leluasa masuk, Cina leluasa masuk. Jadi sistem yang sudah rusak total ini kesempatan bagi Pak Mukidi di atas kerusakan sistem. Kemudian dilanjutkan penghancuran moral, sudah cetok penghancuran militansi Islam. Ketika Amerika mencengkeram umat Islam diberi stigma teroris. Hanya sekarang umat Islam sadar teroris sejati itu adalah Amerika. Karena selama ini yang dihidup teroris umat Islam. Maling teriak maling. Sekarang umat Islam sadar yang selama ini nuduh teroris tiba-tiba teroris. Nah sekarang Indonesia dicengkeram Cina, berubah. Umat Islam radikal. Jadi stigma radikal itu hanya hantu yang diciptakan Cina, imperialisme Cina, untuk menjadikan umat Islam musuh number one. Kalau saya Pak pribadi dituduh Islam radikal, nah saya Islam radikal, ramah, terdidik dan berakal.
The best? Mantap. Takbir. Jadi kalau musuh dituduh tadi orang kafir mudus rapi terus mengkeret, wah ini jenggotnya dicukur klimis gara-gara dituduh radikal keweden. Akhirnya gak mau baju takwa sing digawe ya ketakutan menampakkan identitas Islam. Padahal Allah dan Rasulnya isyhadu bi anna muslim. Ini penghancuran militansi Islam, deislamisasi. Proyek deradikalisasi Islam itu ini deislamisasi. Puncaknya konversi agama, pemurtadan. Sampai akhirnya umat Islam se-Indonesia ini loh Pak, nggak ada yang tahu, nggak ada yang protes. Apa? Coba peringatan HUT kemerdekaan RI ke-75 itu seluruh instansi se-Indonesia termasuk di jalan-jalan tol itu lambangnya Pak salib, ya kan? Terus salib, saya di instansi salib, pojokannya itu salib. Akhirnya ulama-ulama di Jakarta tanya, ini memperingati HUT 75 tahun Indonesia Merdeka, kok simbolnya salib, padahal Indonesia mayoritas Muslim. Ternyata ini Pak, tujuannya konversi agama. Apa jawaban seketika tokoh-tokoh Islam datang ke kantor Sekretariatan Negara? Kenapa kok simbol peringatan HUT 75 sampai dibuat mata uang 75 ribuan ini, uang 75 ribuan sampai dibuat mata uang itu, ya kan? Dari BI, tapi simbolnya salib, sementara uangnya simbol palu arit. Ini Pak, Zionisme. Akhirnya apa yang terjadi? Jawaban dari kantor Kesekretariatan Negara, ini seni. Jawabannya itu mudah, seni. Akhirnya Bapak-bapak, sudah umat Islam yang mayoritas ini tidak bisa berbuat apa-apa. Seluruh instansi negara semuanya HUT 75 tahun Indonesia Merdeka, pojokannya simbol salib. Ini Pak, tidak lepas dari ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi Indonesia sekarang dicengkeram oleh Cina. Apa kira-kira implikasinya ketika proksi Zionis Yahudi di Indonesia ini? Kalau dulu ketika kita dicengkeram Amerika, kita diarahkan pada liberal, sampai pusat-pusat pembiakan agama, kampus-kampus IAIN diliberalkan. Sampai seperti itu. Nah, habis itu kita diarahkan pada sekuler, tapi masih separuh, belum kafah. Begitu Indonesia dicengkeram oleh Cina, wajib Indonesia negara sekuler yang kafah. Apa kira-kira buktinya? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, akhirnya begitu ada nota diplomatik dengan kode referensi Beijing 1448, akhirnya Pak Mukidi secara formal harus terbang ke Istanbul, Turki. Dan Bapak Ibu bisa lihat di webnya Kesekretariatan Negara, Pak Mukidi dialog ke makamnya Mustafa Kemal Atatürk. Tujuannya untuk apa? Untuk ittiba, untuk merubah Indonesia dari Islam menjadi sekuler. Setelah itu bulan Juli 2016, 3.476 perda syariah seluruh Indonesia dihapus untuk melaksanakan perintah dari Cina. Kira-kira protes enggak umat Islam? Iya. 3.647 perda syariah seluruh Indonesia hapus. Setelah itu muncul statement dari Kepala Pembinaan Ideologi Pancasila, agama musuh terbesar Pancasila. Sudah pernah dengar?
Jadi start bulan Juli 2016 agama musuh negara. Kalau dulu PKI musuh negara. 2016 agama musuh negara. Akhirnya gayung bersambut. Menteri Kebudayaan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pak Nadiem Makarim melaunching roadmap pendidikan nasional 2020-2035. Sudah tidak ada lagi agama, hapus. Akhirnya pimpinan pusat Muhammadiyah, pimpinan pusat Majelis Ulama Indonesia Pusat, tabayun ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, apakah 15 tahun ke depan generasi Indonesia akan dijadikan generasi komunis, ateis? Tidak ada jawaban. Sehingga saat muncul peraturan pemerintah tentang standar pendidikan nasional, tidak ada lagi mata pelajaran Pancasila dan mata pelajaran bahasa Indonesia. Akhirnya Pak Mukidi terbang ke Beijing, tanda tangan 8 poin, yang salah satunya generasi Indonesia ke depan wajib berbahasa Cina. Sudah dengar? Sudah. Ini sudah. Begitu Indonesia nanti berubah jadi negara sekuler, itu pintu masuk, entry point, pintu masuk kebangkitan komunis. Apa sudah terjadi? Sudah. Yang ngomong bukan saya, Guru Besar Ilmu Politik dan Militer Universitas Indonesia, Profesor Salim Said, Allahumayyarham, barusan meninggal. Beliau memberikan statement dalam video pendeknya. Jadi sekarang kader-kader komunis di Indonesia sudah banyak yang jadi bupati, sudah banyak yang jadi wali kota, sudah banyak yang jadi gubernur, sudah banyak yang jadi staf menteri. Bahkan dulu pernah staf presiden, tapi akhirnya geger diganti Pak Muldoko. Sudah 200 lebih kader komunis sudah duduk di DPR RI. Bahkan kader pokok Gerwani Dr. Ika Citan jadi ketua komisi 9 DPR RI. Pokok Gerwani. Nah, sudah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi puncaknya nanti ini belum, Pak. Ini hambatannya besar ini. Tapi cita-citanya Cina nanti ke depan umat Islam Indonesia seperti umat Islam Uighur, dijadikan ateis. Dipaksa. Bagaimana strategi Cina? Pertama, umat Islam Uighur itu kan punya negara dulu, namanya Turkmenistan. Tapi begitu Mao Zedong bangkit, membangkitkan komunis di Cina, akhirnya Turkmenistan dicaplok. Umat Islam langsung dimasukkan di kamp-kamp tahanan. Hampir 5 juta suami-suami Uighur, umat Islam Uighur, dimasukkan kamp-kamp tahanan. Sementara yang di rumahnya cuma istri dan anak-anaknya. Dari 5 juta itu 1 juta dibunuh dengan cara-cara biadab. Saya punya videonya, Pak. Saya punya videonya. Dan 5 juta itu 1 juta dibunuh, dan organ tubuhnya dijual oleh pemerintah Partai Komunis Cina. Saya melihat videonya itu, ada yang bunuhnya itu ditembak tapi masih hidup, langsung dipegang, langsung dibedah tanpa anestesi, diambil organ tubuhnya, dijual. Dan akhirnya umat Islam Uighur dibrainwash, dicuci otaknya, diarahkan jadi ateis. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, jadi kesimpulannya, Cina tidak ingin Indonesia menjadi sebuah negara yang sehat. Nggak ingin. Kalau ciri negara yang sehat itu kan stabilitas keamanan bagus, growth pertumbuhan ekonomi bagus, equity, keadilan tegak. Cina tidak ingin Indonesia menjadi sebuah negara yang sehat. Akhirnya ada sebuah teori politik, destruction of little state. Bagaimana menghancurkan Indonesia menjadi sebuah negara yang tidak sehat. Bagaimana strateginya? Cina menciptakan instabilitas. Lewat apa? Misi campur. Mixed mission. Lewat intervensi politik, intelijen, ekonomi, dan lain-lain.
Akhirnya supaya no growth, no acceleration, supaya tidak ada pertumbuhan ekonomi dan percepatan pembangunan. Tujuannya apa? Cina akan memfungsikan dirinya sebagai central class, baik food security maupun energy security. Sudah berhasil? Sudah. Jadi sekarang food security, ketahanan pangan, energy security, ketahanan energi Indonesia bergantung ke Cina. Dan sudah diumumkan oleh Beliau Presiden Luhut Binsar, Indonesia akan mengundang 1.000 petani Cina, dan Indonesia menyiapkan 1 juta hektar tanah untuk 1.000 petani Cina. Tujuannya supaya ketahanan pangan Indonesia bergantung ke Cina. Sudah diumumkan? Sudah dengar kita. Diam. Nah, apa hidden agenda Cina? Apa hidden agendanya? Cina akan menjadikan Indonesia sebagai sebuah negara sekuler. Apa sudah terjadi? Sudah. Kehidupan sekuler. Sudah. Tata sosial kita diarahkan pada individualistik, bukan lagi jamaah. Kalau berjamaah, awas. Islam garis keras. Radikal. Harus ke arah individualis. Budayanya hedonis, masa bodoh terhadap aturan syariat. Sehingga akhirnya yang anak-anak, yang pemuda, yang generasi muda pompa dengan game online. Yang dewasa judi online. Yang tua pinjaman online. Sehingga kalau di Singapura siapa yang ikut judi online didenda 5.000 US dollar Singapura atau penjara 1 tahun. Di Malaysia orang ikut judi online didenda 3.000 ringgit, penjara 1 tahun. Di Indonesia orang ikut judi online dikasih bansos. Sehingga akhirnya ayo dan judio kabeh. Masa bodoh terhadap aturan syariat. Ini ikra. Baca realitas kehidupan. Kita dipaksa untuk menjadi negara sekuler. Pendidikannya materialistik. Coba, kalau tarbiyah Islamiyah, pendidikan Islam itu kan ngajak anak-anak kita, cucu-cucu kita untuk al-khauf minallah, takut kepada. Kalau sekarang pendidikan materialistik, dunia. Politiknya oportunis, nampak di mana-mana. Ekonominya kapitalis, yang kaya semakin, yang miskin semakin miskin. Jadi sistem ekonomi kapitalis itu artinya bahwa Bapak, realitas di lapangan rakyat itu bukan menjadi beban negara, tapi dengan sistem ekonomi kapitalis negara jadi bebannya rakyat. Jadi pejabatnya berfoya-foya, membiayai rakyat. Sudah terjadi? Sudah. Pajak semakin BPJS pajak semakin tinggi, UKT bayar kuliah semakin tinggi. Ini sistem ekonomi kapitalis. Tapi ternyata bapak ibu-ibu, ternyata ada yang mampu mengimbangi. Sistem ekonomi kapitalis ini ada yang mengimbangi. Orang Madura, orang Madura, ya kan? Ini sampai akhirnya Indomaret, Alfamaret minta bantuan pemerintah untuk menutup Madura Maret karena bukanya 24 jam. Akhirnya Madura kok dilawan, tompes benar, ya kan? Akhirnya apa? Madura Maret 25 jam. Pemerintah wis gak iso. Madura kok dilawan. Gak bisa. Malah sekarang Madura Maret itu muncul di London, muncul di negara-negara Eropa. Gak terima di Jawa Timur.
Ini ternyata sistem ekonomi kapitalis bisa dilawan oleh Madura Mar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, agamanya sinkritistik bercampur dengan syirik. Ya. Siapa kira-kira yang mendana ini? Siapa? Balik lagi, Yahoo. Namanya, lembaganya namanya Live for All Foundation. Bapak Ibu bisa buka di webnya Live for All Foundation. Itu visi misinya. Live for All Foundation itu ingin menjadikan umat Islam di Jawa seperti 500 tahun yang lalu. Berarti ala Hindu. Bahasanya apa, Pak? Kearifan budaya lokal. Enak didengar? Enak, Pak. Halus. Kearifan budaya lokal. Tapi kenyataan di lapangan, umat Islam wajib membangkitkan kembali budaya syirik. Itulah kearifan budaya lokal. Hanya di desa-desa diadakan bersih desa, sedekah, kirap, pusaka, warung, laut. Ya Allah. Jadi kita dikembalikan menjadi agama sinkritis, agama yang bercampur dengan syirik. Padahal Allah ingatkan dalam surah An-Nisa ayat 48. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman aziman. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain bagi yang dikehendakinya. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman aziman. Barang siapa yang berbuat syirik, maka dia telah melakukan dosa besar yang paling besar. Bahkan ketika Rasulullah duduk bersama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau memberi wasiat, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah kamu aku tunjukkan satu dosa besar yang paling besar? Rasulullah ulang-ulang sampai 3 kali. Qala al-israku billah, al-israku billah, al-israku billah. Ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Sampai Allah tegaskan dalam surah Luqman ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna syirka wa dzulmun adzim. Kesyirikan itu kezaliman yang sangat besar di sisi Allah. Orang bunuh 100 orang, taubat dan nasuha, bisa masuk surga? Bisa. Tapi orang berbuat syirik, dia tahu kesyirikan, dia ngaji, tapi tetap berbuat syirik, diampuni enggak? Nah, itu Pak. Agamanya sinkritistik. Sehingga inilah sistem kehidupan sekuler sudah merata di seluruh Indonesia. Akhirnya Allah ingatkan apa implikasi dampak kehidupan, sistem kehidupan sekuler. Allah kabarkan dalam surah An-Nahl ayat 112. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fadakal libasal ju' wal khawfi makan yasnaun. Allah memberikan perumpamaan akan sebuah negeri yang dulunya aman, tenang, tentram, rezekinya melimpah ruah dari segenap penjuru, dari segenap tempat. Kemah ripah loh. Tapi sekarang berubah. Kan kemari Panojinam itu kan Indonesia, Toto tentrem Kertora Harjo. Tapi kata Allah, sayang penduduk negeri ini ingkar akan nikmat Allah. Padahal konstitusi negaranya atas berkat rahmat Allah Indonesia merdeka. Negara Republik Indonesia alinea keempat, preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ditulis, negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan yang maha tauhid. Tapi ternyata dia ingkar akan nikmat Allah, agama dipinggirkan, dia rela dengan sistem kehidupan sekuler. Akhirnya fa'adaqaha libasal ju' wal khauf. Allah pakaikan penduduk negeri ini pakaian kemiskinan. Budaya korupsi terjadi di Indonesia. Sudah, ini dampaknya kehidupan sekuler. Merata dan tragis, Pak. Benar-benar menggila korupsi di Indonesia. Bahkan Indonesia di lingkup ASEAN diletakkan ranking kelima tingkat ASEAN, negara terkorup tingkat ASEAN.
Dalam tingkat dunia, Indonesia dilevelkan sama dengan Kenya, negara miskin di Afrika. Sama. Tingkat dunia, Indonesia negara terkol. Dampak kehidupan sekunder. Tidak hanya itu, kemiskinan terjadi, kebodohan dirawat, Pak. Dan nggak boleh pintar, nggak boleh. Jadi akhirnya rakyat milih makan gratis daripada pendidikan gratis. Untuk apa? Supaya bodoh. Cukup makan gratis saja. Jangan sampai ada pendidikan gratis. Itu yang dipilih supaya tetap bodoh. Akhirnya kezaliman. Ya Allah. 800 petugas KPPS sampai hari ini tidak ada tanggung jawab. Mati. Bahkan Polri mengancam siapa yang melakukan otopsi 10 tahun penjara. Dilarang. Bahkan sekarang tidak boleh ada investigasi. Tidak boleh. Kalau ada wartawan, tidak boleh melakukan investigasi. Tidak boleh. Ini sekarang. Akhirnya Bu Dokter Ani Hasibuan, ini seorang dokter ibu. Ini 800 orang yang mati karena petugas KPPS itu manusia, bukan kucing. Akhirnya beliau diam-diam melakukan otopsi rahasia. Akhirnya beliau ambil kesimpulan rata-rata 800 petugas KPPS itu dibunuh lewat arsenik pada saat minum bertugas arsenik. Bahkan Pak, Bu, ada yang sudah nyampe di Bandara Soekarno-Hatta. Ini sudah muntah darah. Jadi dia mau berobat ke Kuala Lumpur, ada yang mau berobat ke Singapura. Ketemu polisi, pulang, akhirnya mati di jalan. Tidak boleh melanjutkan perjalanan. Di Lampung sudah dikasih arsenik, alhamdulillah masih sehat, nggak mempan, Pak. Karena ini infonya, dia takarubnya kepada Allah tinggi sekali. Nggak mempan. Akhirnya didatangi tim, dikasih fulus, ditolak. Terakhir berita dari Ombudsman Jakarta, yang orang Lampung, petugas KPU Lampung itu ditembak mati karena diracun, tidak mempan, disogok tidak mempan, ditembak. Kira-kira ada yang mempertanggungjawabkan kezaliman? 800 petugas KPU, belum yang ada di depan Bawaslu, 897 kena tembakan, kena pentungan, luka-luka. 300 diseksa di penjara-penjara. 52 orang sampai hari ini hilang, tidak diketemukan. Akhirnya ketika wartawan investigasi masuk ke bunkernya Jenderal Sambo, di situ penuh mayat-mayat. Sudah tidak ada organ tubuhnya. Tidak menutup kemungkinan yang 52 orang itu ada dari mayat-mayat itu. Di rumahnya Jenderal Sambo. Polisi. Sambo. Ada bunkernya. Mayat. Bahkan anak kecil, 3 anak kecil kan, yang satunya itu masih anak SMP. Ya, dibantai 10 brimob dengan senjata lengkap. Sampai akhirnya dihantam balok, kepalanya dihantam balok, ditendang, diinjak sama 10 brimob. Satu anak kecil umur 15 tahun dibantai 10 anggota brimob. Pertanyaannya, apalah 10 anggota brimob ditahan? Karena berbeda ini. Nah, sampai hari ini akhirnya relawan menemukan jenazah anak umur 15 tahun ini di sebuah selokan yang penuh lumpur. Begitu diangkat, kepalanya sudah lunak, jadi tempurungnya sudah hancur, dibantai oleh 10 brimob. Padahal dia itu main-main karena rumahnya dekat Bawaslu. Ikut jadi kebiasaan brimob. Kemudian lanjut 6 laskar FPI disiksa, dibunuh dengan cara biadab, difitnah, dibubarkan organisasinya.
Allahu Akbar. Setelah itu muncul perang antar jenderal, lahirlah peristiwa pembunuhan Kanjuruhan Malang. Apa ada yang bertanggung jawab? Nah, akhirnya tempat kilometer 50 diproduser untuk menghilangkan barang bukti. Lapangan kelempangan sepak bola Kanjuruhan dihancurkan untuk menghilangkan barang bukti. Selesai, wassalam. Kezaliman, kebobrokan moral, ketidakadilan. Sebagai penutup, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, apakah terus akhirnya kita diam? Enggak boleh. Ya, enggak boleh. Allah berikan solusi dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah kondisi satu kaum hingga kaum itu merubah apa yang ada pada dirinya sendiri. Ini quantum change, quantum perubahan yang diberikan oleh Allah. Allah nggak akan merubah nasib umat Islam di Indonesia kalau umat Islam di Indonesia nggak mau. Nah, Pak, Bu, ayo. Kita tidak cukup hanya nonton. Ayo kita bergerak untuk melakukan perubahan. Bagaimana caranya? 3 komponen harus siap bergerak sinergi. Masjid, keluarga-keluarga muslim, lembaga-lembaga pendidikan Islam atau pesantren. Ini harus berjalan sinergi. Untuk apa? Membangun kehidupan Islami berdasarkan syariat Islam. Sehingga akhirnya tata sosial kita seperti yang diperintahkan oleh Rasulullah, hidup berjamaah. Budayanya Islami, pendidikannya Islami, politiknya syar'i, poli-Islami, ekonominya syar'i, agamanya tauhid. Insya Allah, Pak, kalau ini basis kita mana? Masjid Al-Ihsan. Allahu Akbar. Ini basis kekuatan untuk bina umat. Ditopang oleh keluarga-keluarga muslim, ditopang lembaga-lembaga pendidikan Islam atau pesantren. Ini harus berjalan 3 komponen ini, berjalan sinergi untuk memunculkan sistem kehidupan yang Islami. Sehingga insya Allah cita-cita berbondong pada pendiri negara Indonesia. Ya Allah, jadikan Indonesia menjadi sebuah negara baldatun thayyibatun wa rabbun. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah mengabulkan. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, saya kira ini dulu yang perlu saya sampaikan. Nanti ininya bulan depan, ya kan? Bulan depan. Tapi ketika kita nanti membahas tentang bagaimana skenario Cina 2024 dan 2029, ini benar-benar harus menjadi perhatian bersama. Jadi ternyata Cina sudah bikin program 2024-2029. Ini akan kita jadikan pokok bahasan bulan depan. Tapi Pak, ada tapinya. Begitu saya dipanggil oleh Pak mantan Panglima TNI, yaitu Pak Gatot Nurmantio, di sebuah hotel bintang 5 di Surabaya beberapa waktu yang lalu, saya diminta, Ustadz jangan disampaikan ke publik karena itu rahasia negara, sampaikan saja yang global. Jadi nanti ketika saya menyampaikan bulan depan, yang global saja, nggak usah rinci. Kalau rinci itu rahasia negara. Kemudian sebulan yang lalu saya dipanggil lagi oleh beliau di Villa Prigen Pasuruan, ya, Pak, Bu, beliau menegaskan pada saat beliau masih jadi Panglima TNI, benteng terakhir NKRI adalah umat Islam. Sempat saya tanyakan ke beliau, Pak Gatot, bagaimana TNI? Ustaz, dampak daripada umat Islam buta politik, alergi politik, ya kan? Sampai akhirnya masjid-masjid alergi politik. Sampai-sampai Pak, di mana-mana kita lihat kalau ada ustadz ngomong politik nggak diundang lagi.
Ya kan? Alergi politik. Itu kata Pak Gatot, dampaknya akhirnya parlemen dikuasai mereka. Parlemen dikuasai mereka. Sehingga akhirnya mereka bikin undang-undang nomor 34 tahun 2004, TNI sudah tidak boleh lagi masuk wilayah Sospol. Makanya kenapa kata beliau, benteng terakhir NKRI umat Islam. TNI hanya sebatas membackup yang berada di garda depan wajib umat Islam. Karena TNI sudah dikunci dengan Undang-Undang nomor 34 tahun 2004. Dampak umat Islam buta politik. Itu Pak. Di mana-mana sudah Pak, Bapak sudah lihat. Di mana-mana kalau ada pembahasan politik di masjid, pasti Ustadz nggak diundang lagi. Itu sudah settingan. Dibuat mencegah, dibuat takut kita. Supaya apa? Supaya umat Islam tidak masuk wilayah politik. Supaya politik itu dikuasai oleh mereka. Mereka dengan senang hati tanpa ada hambatan dari umat. Umat Islam sudah cukup sholat, puasa, zakat, haji, umrah, cukup. Nggak usah ngurusi politik. Dari karakter seperti itulah dimanfaatkan oleh mereka untuk menguasai negara, merampok negara. Ini Pak. Makanya bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, insya Allah makanya nanti saya akan menyampaikan bagaimana hasil riset dua pakar intelijen dunia, Peter Warren dan August Gold. Dia prediksi tahun 2030 sudah tidak ada lagi Indonesia. Yang ada adalah Indochina. Jadi nanti di Indonesia akan terjadi bencana geopolitik. Artinya sudah tidak ada lagi Indonesia, yang ada adalah Indochina. Nah, nanti bagaimana? Ini nanti akan saya sampaikan skenarionya. Makanya sebelum terjadi kita harus tahu apa sih pola mereka, pola Cina itu gimana, sehingga nanti kita bisa mengatur strategi bagaimana menyelamatkan NKRI. Ya, ini Pak, bagaimana menyelamatkan NKRI, selamatkan Indonesia. Insya Allah itu kewajiban kita semuanya. Insya Allah bulan depan kita bahas kembali. Sekian, kita akhiri dengan doa kafarat majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.